Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dengan NIM 11201028, kelas manajemen A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Apa sih itu manajemen modal kerja? Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan yang dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Konsep manajemen modal kerja ada 3, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan yang ketiga fungsional. Apa sih konsep kuantitatif? Konsep kuantitatif yaitu konsep yang menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini disebut modal kerja bruto, gross working capital. Konsep kualitatif merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Konsep ini disebut modal kerja neto atau net working capital. Konsep fungsional yaitu menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam penghasilan, pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Aktiva lancar terdiri dari 4 item, yaitu yang pertama kas, yang kedua surat-surat berharga, yang ketiga piutang, dan yang keempat inventory. Sedangkan hutang lancar yaitu ada hutang jangka pendek, hutang perniagaan, hutang wesel, dan hutang pada bank lain kurang dari 1 bulan. Jenis-jenis modal kerja ada 2, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal, sedangkan modal kerja variabel terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Tujuan dari modal kerja yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Implikasi: perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. Penggunaan modal kerja semakin besar, current asset dapat menutupi current liabilities. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya, semakin liquid. Pada kenyataan, putaran kas masuk, kas inflow, dan putaran kas keluar, kas outflow, tidak selalu sinkron. Tetapi perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Kelebihan dan kelemahan modal kerja. Kelebihan dari modal kerja yaitu yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti menyeluruh. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.